Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman subscriber dimanapun anda berada. Di hadapan saya ada satu unit motor VGR New ataupun Jupiter burung hantu ya. Dimana permasalahan daripada motor ya ini yaitu down kompresi atau berkurangnya kompresi. Itu yang pertama. Yang kedua, ini motor tidak mau hidup akibat ada kesalahan trouble di bagian kabel. Ya, ini kemarin motor dibawa ke sini itu jam 7 malam. Posisinya dari rumah dia mati dan mau hidup nggak ada pengapian. Dan setelah saya cek untuk kabel stator sama pulsernya dia normal. Saya ngeceknya menggunakan AVO. Dia normal. Terus bahwasanya strom masuk sampai regulator dia normal, sampai sini juga ada. Tapi yang permasalahan itu ada di kabel coklat ini, bro. Dimana kabel coklat ini keluaran kontak, ya. Sekali lagi, kabel ini coklat ini keluaran kontak. Kabel ini keluaran kontak, bro. Nah, permasalahannya di kabel ini. Untuk kabel ini dari regulator sampai sini dia normal, nggak ada trouble permasalahan yang lain. Tapi permasalahannya ada di trouble sini. Nah, dimana trouble kabel coklat ini bersentuhan dengan ground, ya. Dimana kabel ini bersentuhan dengan ground, karena seharusnya kabel ini normal tidak ada menyambung dengan ground. Ini lurus satu full plus. Ini harus plus stok, nggak ada terbang ya. Terus di sini saya sudah melepas soket. Ini kemarin saya agak kepo, jadi ini tak lepas soketnya. Terus saya cek menggunakan AVO. Nah, saya cek menggunakan AVO di sini, bro. Ya, ini dikalibrasi 1K atau 10K bebas, nggak masalah. Ini cuma cek saja, buat ngecek tok. Nah, sini bro ya, kalian bro. Silomen. Nyamping ya, pinara silo. Nah, ini sudah dikalibrasi. Terus, nah, kita cek kabel yang coklat ini ya, bro ya. Nah, kabel coklat ini bersentuhan dengan ground. Ya, ini kabel nggak ada strom. Tuh, ini agak bersentuhan dengan ground, bro. Entah di mana nyentuhnya saya nggak tahu. Karena seharusnya kabel coklat ini tuh full strom, nggak boleh ada senggolan seperti ini. Nah, ini ada gebokan khusus, ada gebokannya di mana saya nggak tahu. Ini entah gepok di mana saya nggak tahu tuh. Ini bersentuhan dengan ground sehingga api itu berlawanan dengan ground sehingga tidak jadi keluar api. Tuh, ini entah nggak tahu gepoknya di mana, karena kabel ini juga masih yang bawah masih bungkusan pabrik, kayaknya masih rapat banget. Paling biasanya di atas, biasanya pada motor-motor seperti ini biasanya itu penggantian apa-apa itu kan paling sering di atas, seperti lampu, kadang rating yang tidak nyala lalu dirombak seperti ini, seperti itu, kadang salah nyambungnya ya. Dan perlu kalian pahami, untuk kabel itu membungkusnya itu harus betul-betul rapi ya. Kalau ndak rapi, biasanya setelah disolasi kan selama kelamaan dia akan jepit seperti ini, karena isolasi kan mulur. Nah, setelah mulur, kalau kenceng buat bungkusnya nanti kan jepit. Nah, kemungkinan pada waktu menyambung kabel seperti ini dia tidak membungkusnya tidak rapat, sehingga seiringnya waktu nyengkernya lebih seret lalu gepok dengan ground. Itu bisa karena tadi ini motornya hidup, tadinya sebelum mati dia motornya hidup biasa ya. Nah, ini nggak boleh bersentuhan. Setelah saya jumper tidak menggunakan kabel ini, bahwasanya saya ambil dari sini langsung ke CDI, motornya hidup ya. Motornya hidup, sekali lagi ini langsung ke CDI, motornya hidup. Setelah keluaran dari regulator dia hidup. Nah, bahwasanya berarti permasalahannya jadi kabel coklat ini. Nah, tapi ini nggak kita bahas, cuma teman-teman kalau membungkus kabel itu hati-hati saja ya. Ini bukan dengan ground tuh.
Ini seharusnya kan tidak boleh nempel. Ini seharusnya tidak boleh nempel. Tuh, ini malah nempel, bro. Seharusnya ini di tester seperti ini dia itu anteng, nggak boleh. Ya, nggak boleh aget-aget. Ngerti aget-aget? Nggak boleh. Ini kan bertanda berarti bahwa kabel coklat ini bersentuhan dengan ground kan seperti itu. Nah, ini entah trouble-nya di mana saya nggak tahu. Kemarin soket-soket udah tak lepas semua tapi tetap seperti ini, bro. Ini permasalahannya ada di kabel. Entah bagian mana saya belum cari. Sekarang saya akan fokus ke kompresinya dulu, ya. Dimana kompresi ini mengalami low down kompresi daripada motor ini disebabkan karena apa, bro? Disebabkan karena busi. Ya, ini tak lepas businya bang orang andel. Ini busi menggunakan D8 yang busi GL itu udah senenan, tapi ini businya panjang, bro. Ini businya menggunakan yang panjang sehingga si klep itu bersentuhan. Tuh. Seharusnya tipe busi seperti ini biasanya itu cuma separuh semini, bro. Cuma sedikit. Ya. Nah, cuma segini biasanya. Tapi ini kok panjang banget. Ini punyanya GL tapi dipasang di sini sehingga si klep itu bersentuhan. Tuh. Teman-teman bisa lihat di sini ada titik bekas sentuhan daripada si klep. Nah, tuh. Ya. Nah, sekarang kemarin kan udah tak cek ini untuk klep ini spasinya udah betul, bro. Spasinya ini malah spasinya banyak banget. Seharusnya kan dia kompresnya itu ada, tapi ini ditutup menggunakan jari, diselah dia enteng banget. Tuh. Teman-teman dengar suara upus cus seperti itu sih. Ini kan seharusnya kalau ditutup jangan silakan jedar seperti itu. Ini enggak, bro. Tuh. Nah, ini mengalami down kompresi. Si motor masih bunyi, bro. Motor masih bunyi, tapi nek karbon ora dibekep ora gelem moni. Ya no. Bawahnya setelah biasa jeger no, itu ndak bakal bunyi. Tapi ngenteni karbon dibekep masih bonjer tembe moni. Sekali lagi seperti itu. Nah, makanya ini kompresinya bocor, entah bagian in atau bagian X saya nggak tahu. Kita akan langsung bongkar saja cekidot untuk permasalahan Vega-nya atau Jupiter ya. Sekali lagi kalau gantian busi itu hati-hati, kita akan cek sama kembalikan performa supaya lebih mantap motor ini. Oke. Oke, bro, udah kita copot untuk silinder kopnya. Kelihatan banget di sini motor itu belum lama dibongkar ya. Kenapa saya bisa tahu? Lihat, ini satu perpaknya masih baru. Perpak apa? Bosnya masih baru, sama bagian sini pinggir-pinggirnya ini masih apa ya? Ini keraknya itu masih mudah dikerik. Ini motor belum lama dibongkari berarti. Juga piston baru itu pistonnya. Pemasangan juga betul ya. Kalau piston Jupiter ada arah panah menghadap exhaust. Ya, kalau original piston Yamaha itu biasanya segitiga di mana segitiga itu menghadap ke bawah juga, exhaust juga, ya, paham? Jadi jangan sampai terbalik. Efek masang piston terbalik biasanya akan terjadi cepat baret, ya. Makanya teman-teman kalau bongkar motor ya teliti ya, intinya teliti. Oke. Dan di sini saya agak curiga, bro. Curiga apa ya? Curiganya. Curiganya nang di businya ini sebelah sini busi, ya. Tapi yang buka itu sebelah sini, bro. Ini yang buka sebelah sini. Bukannya seharusnya kan busi di sini, ya. Otomatis yang nyenggol busi kan di bagian sini. Tapi ini yang buka di sini, bro. Ya, tapi nggak tahu ini pokoknya intinya klepnya bengkok, ya. Bisa teman-teman lihat ora kena ya. Kang mah baik. Bisa kalian ngemper bengkel. Kang mah baik mah deperin nih. Yo. Nah. Tuh. Melempeng sih. Nah. Di sini melempeng tuh. Ada cahaya sih tuh. Tuh. Ini tak tutupi peteng. Tuh. Tuh.
Ini klepnya bengkok yang di bagian in. Untuk bagian X-nya kayaknya enggak. Sebentar, tak diling-iling dulu. Tuh, kelihatan banget ya. Lah. Oke, ini klepnya bengkok ya. Akibat ya saya curiganya memang busi, karena businya panjang banget, biasanya nyentuh bagian sini. Saya udah beberapa banyak ya untuk menjumpai kasus seperti ini. Di motor dulu Vega ZR. Vega ZR businya pakai Jupiter MX bro. Ya gini, klepnya bengkok kabeh kan ngawur. Mungkin ini kelalian orang si pemilik, mungkin ya, karena orang petani kan biasanya itu kan awam dengan motor, jadi intinya tuku busi pasang. Ini tuku busi pasang ya, kelihatan banget tuh melempeng tuh ya. Tuh oke, tuh melempeng. Oke, ini kan klep nggak bisa ngecer, jadi harus ganti semua. Ini klep harus ganti in dan X nya ya. Oke, kita akan lepas dulu, kita akan melakukan penyucian, lalu kita akan melakukan penggantian klep. Dan ini busi kita akan belikan yang cendak, orang busi dawannya sedawan gantar ya, nyundur baldile. Oke, sekali lagi Jupiter Z drone performa. Ini detailnya ya, detail ya. Jupiter Z, entah motor apapun, kalau drone performa atau drone kompresi itu ada dua faktor ya, dua faktor tapi intinya itu sama, yaitu klep ya. Satu, bisa juga pada penyetingan klep yang terlalu kencang, itu bisa satu ya, sehingga untuk pergerakan ini dia tidak menutup dengan sempurna, sehingga akan kompresi bocor. Ciri-cirinya motor tidak bisa langsang, itu kalau klep terlalu kencang. Yang kedua, businya terlalu panjang, nyenggol, akhirnya klepnya bengkong, jadi bocor ya, jadinya si klep itu bocor. Mudeng ya, klep bocor, drone kompresi. Settingan klep terlalu kencang, drone kompresi. Itu. Terus bisa juga pada piston. Kalau pada piston biasanya motor sing sering tuh motornya ngebul karo kemeladak. Motor ngebul, pistonnya cilik, otomatis kan juga drone kompresi. Ya. Kan seperti itu, sehingga motor akan loyo. Ini motor ora rusak, bro, blas. Ora rusak, nglangsam ora gelem, mau iki bocor. Mau ini karburung dibekep ora kaya mau nih. Tuh, kan dia ini kelihatan banget basah tuh, ya. Ini tadi malam nih. Tadi malam pengapiannya hilang, udah tak benerin pengapiannya, udah ada ditemukan permasalahan di kabel coklat. Mungkinan bersentuhan dengan ground. Udah bunyi geri, tidak mau bunyi, kudune karbonnya dibekep. Posisi monitor itu karbonnya harus mepel ditutupi supaya di sini banjir terus, supaya dia bisa membakar ya. Karena 4 tak itu membutuhkan 4 langkah dalam satu siklus pembakaran. Pertama nyedot, set. Nyedot ini klep in buka, set, piston ke bawah, set. Lalu maju, dus. Maju, melakukan langkah hisap, pembilasan. Melakukan langkah bilas. Terus mundur lagi, jedwer, press, maju maning karo buang. Dan seperti itu. Nyedot, bilas, mundur, bakar, maning buang. Sebenarnya sama saja. Set, nyedot, maju, press, kuntal, buang. Kan seperti itu. Perlu kalian ketahui 4 latak itu juga ada langkah bilasnya untuk membilasi area sini. Ini kan ada, makanya kalau nggak ada langkah bilas namanya 3 tak bro. Kalau motor seperti ini kan intinya poin pentingnya di harus bersih. Sini bersih, mengkilap bersih, pling 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 pling. Itu insya Allah tekasnya enak. Oke, ini kita akan beli klep dulu, kita akan lepas, ini akan cuci, kita akan berikan klep, lalu kita pasang kembali apakah jadi sama beli busi. Oke.
Oke bro, udah kita bersihkan untuk si kuis juga pistonnya. Oke, di sini saya klep menggunakan yang original untuk klepnya. Ini seal klepnya original juga, lalu businya yang D6. Businya harusnya seperti ini bro. Kebesaran ininya sama, cuma ini lebih cendek ya, sekali lagi lebih cendek seperti itu. Kemarin tadi kan dawa banget ya, perbandingannya kan dawa banget nih bro. Nanti businya no tuh ya, kan orang nyundul kang tingkone. Oke, busi baru, seal klep baru, klep menggunakan original ya. Tujuannya menggunakan original gimana bro? Itu tujuannya namanya juga pembakaran. Sinar kapan panas banget ya pemuian. Nah, untuk menggunakan klep yang original supaya tingkat pemuian di sini dia itu lebih bagus gitu ya. Kan seperti itu gunanya. Oke, si kuis sudah kita bersihkan, sudah kita skur juga. Ini bentuk skurannya. Saya skur manual ya bro, nggak pernah skur yang apa bagus-bagus menggunakan bor itu enggak, saya enggak pernah. Oke, sekarang kita pasang untuk seal klepnya. Ini dibuka saja. Nah, habis. Nah, ini kalau klep baru dia span banget ya. Nah, namanya klep baru, seal baru ya, juga span. Nah, tuh duanya. Di sini bos klep masih bagus banget. Cara pengecekannya seperti ini bro. Nah, ini bagian in, masukkan. Nah, di sini spasinya sedikit bro. Tuh, kalau klep bosok di seperti ini nggak bakal bunyi bro. Kalau klep bosok, ini klepnya masih bagus. Tingkat ke apa spasi kanan kiri dia masih sedikit banget. Nah, untuk keduanya ini masih bagus semua. Tuh ya, masih bagus. Saya lupa di sini ada ring. Ini biasanya kalau dicuci dia jatuh. Ini makanya harus hati-hati, jangan sampai keliru ya. Keliru bahaya, harus dipasang ring tahanannya carry kan ngawur. Ya enggak bro. Kan seal klep pemasangan ini dikasih oli dulu ya, karena ini bosnya habis dicuci, dikasih oli dulu seperti ini. Nah, dikasih oli lalu tinggal pasang. Nah, jadinya masuknya dia sampai bunyi cekluk seperti itu ya. Untuk keduanya supaya lebih mempermudah tingkat pemasangan kinerjanya. Nah, sampai bunyi cekluk kan bisa dirasa ya. Nah, lalu dibentuk lagi sampai betul-betul mapan ya. Kadang ada yang seal klep bawaan packing, wah itu ora kanggo bro. Seal klep bawaan packing ya ora kanggo nek nunggunya. Aman sing seal klep ireng-ireng lho bro. Nah, kayak di sini dikasih apa ini? Tutup klepnya ya sini supaya buat nahan. Lalu nanti kan kita masang klep seperti ini. Nah, lalu gunakan karet tahanan seperti ini, kan dia langsung mapan kan seperti itu. Oke, yang satunya mudah bro. Otomotif itu mudah asal memahami, sekali lagi motor itu mudah asal memahami kinerja daripada motor ya. Tuh, udah jadi bro. Jangan lupa ya, ke penggantian klep itu di skor. Ini udah rapat bro ya. Tadi kan melemping bocor ya. Sekarang kita pasang noken. Noken di sini ada o-ringnya. Kalau o-ringnya ini udah kaku silahkan diganti ya. Tujuannya ada o-ring ini supaya oli dari pompa oli dari sini dia itu tidak bocor ya, supaya 100% melumasi noken as. Seperti ini. Lalu di sini ada penahan ya. Di sini ada penahannya. Ini kunci L-nya neng di. Bentar bro.
karena ini motor buat ladang, jadi ini style klepnya menggunakan puller ya supaya mantep. Sampai kenceng ya. Oke, ini tinggal kita pasang, lalu nanti kita akan setting klepnya. Oke, ini tak pasang dulu. Pengetupannya kurang nggak? Kalian ya? Sorry. Oke bro, silinder kop udah kita pasang ya. Untuk pengetupan seperti biasa di sini di huruf T, lalu gini di sini lurus dengan segitiga ini ya, seperti biasa. Intinya di belakang huruf top seperti itu. Terus kita akan setting klep untuk motor ini ya. Untuk setting klep kita menggunakan puller karena ini tipe motor buat ngeladang ya, buat ladang, jadi spasinya itu lebih banyak dari motor standar supaya tenaganya itu lebih dapat seperti itu. Ini ketebalan saya nggak tahu, ini ndak ada tulisannya, jadi ya kising ketebalan nomor loro ya, yang tipis banget ini yang buat harian, yang tipis banget ini udah putus. Jadi kita yang tipis nomor 2, intinya tipis nomor 2 kan ada tingkatannya ya sampai yang paling tebal. Kita selipin di sini. Lalu ini dikencangkan menggunakan jari sampai tidak berputar ya. Lalu kita akan kasih murnya. Untuk X-nya sama ya, ini saya ambil sama semua untuk in dan X-nya. Nah, ini tinggal dijepit menggunakan kunci klep ataupun tang seperti ini. Saya punyanya tang. Kunci bolinang dia. Kunci 8-nya di mana? Nah, seperti ini kita kencangkan. Ya. Nah, seperti ini. Sampai kencang ya. Nah, lalu ini dilepas. Kan seperti itu. Nah, ya. Tadinya spasinya sama seperti ini. Oke, untuk yang X ini juga, tapi ini agak sulit ya untuk X-nya ya. Oke, intinya sama. Untuk in dan X-nya saya ambil setelan seperti ini, supaya power bawahannya dia lebih, motornya itu lebih rosa saja, ya. Nih, untuk harian itu beda bro. Misalnya di sini 0,5, ya di sini 0,6. Tipe harian. Kalau ini tipe buat tanjakan, bawa-bawa yang berat, ini saya ambil sama saja. Untuk Mio Sporty yang gas jengat itu juga sama ini. Settingannya menggunakan ini, ya. Nah, tipe keluarga Matic biasanya itu kan membutuhkan power bawahan yang dapat, seperti itu. Oke, udah terpasang. Tinggal kita kencangkan saja. Oke, ini tak setel dulu, nanti kita akan pasang. Untuk pengetupan kurang lebih seperti itu. Di belakang huruf top, huruf T, di tengah ada huruf T di sana. Nah, huruf T itu, lalu di sini dipaskan dengan ini. Oke, kita akan pasang, lalu kita akan bunyikan seperti apa daripada motor ini. Oke bro, ini udah selesai untuk perakitannya. Untuk PGR ganti klep ya, kali klep sama sel klep. Untuk akibatnya busi yang terlalu panjang, ini busi udah kita ganti, klep udah kita ganti karena bengkok. Cuma kalau dilurusin tetap saja bocor kalau tipe klep ya. Jarang sekali kalau klep dilurusin itu lurus ya. Untuk bagian trouble-nya ada di sebelah sini. Bagian trouble dari keluaran sini, set, akibatnya motor mati ada di sini. Putus selalu bersenggolan dengan ground kayaknya ya, makanya dites menggunakan ini, menggunakan AVO sama kabel coklat, dia bersentuhan dengan ground kan seperti itu. Nah, ini nggak ada kontaknya bro. Nah, ini gunakan soket seperti ini bro.
Ya, kan coba salah bunyikan. Tuh, benar bro, engel ya. Ada seret, seret bro. Oke, langsam seperti biasa, mantap lah ya. Untuk proses pengetopan, proses setting klepnya kita ambil yang paling pas untuk nomor 2 daripada coolernya. Oke, ini hasilnya langsam biasa, mantep. Oke, bermanfaat ya. Sekali lagi, kalau penggantian busi, kalau sudah digedein itu businya ya ambil yang kebesarannya sama tapi cendak. Kalau ini kan tadi akibat salah busi ya, busi terlalu panjang dari klepnya itu senggolan kan, seperti itu ya. Analisanya kalau seperti tadi, silahkan kalau nggak ada klep harus di skor supaya lebih fleksibel, lebih rapat saja. Oke, untuk kabel ini udah kita bungkus. Kurang rapi ya, nanti dari ini kalau tipe supaya lebih rapi, kalau bungkusan sendiri ini setelah dibungkus seperti ini kan masih solasi satu ya, ini didobel 2 solasi, satu lagi sana. Jadi itu rapi kabelnya ya. Ini baru satu saya, nanti ini mau tak coba motor dulu ya. Ini didobeli satu lagi, saya jadinya seperti ini. Ini atas rapi nih, nah atas rapi ini 2 udah lapis 2 ya. Ini udah lapis 2, ini baru lapis 1 karena dari pabrikannya juga lapis ya. Pertama itu kan yang seperti selang, itu seperti selang, lalu baru solasi, lalu solasi lagi, rapi ya. Kalau murni kabel diisolasi itu nggak bakal rapi bro, tetap jeler-jeler seperti ini tetap ya. Untuk karbu nggak kita apa-apain ya, cuma kita setting saja, settingan biasa. Guys, kita bersihkan, kalau lebih maksimal lagi dibuat sampai meling ya. Oke, semua bermanfaat untuk VGR New ataupun Jupiter drone kompresi atau hilang kompresi. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.